Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad ya. Untuk itu siapkan buku dan pensil untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Ya, udah siap anak-anak? Untuk tujuan pembelajaran hari ini itu bila mana kita setelah mempelajari materi ini yaitu Asmaul Husna, kalian diharapkan mampu satu menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Kedua, membuat karya berupa menulis Asmaul Husna yaitu Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad dengan seni kaligrafi. Melafalkan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad dengan baik dan benar. Dan terakhir, terbiasa menunjukkan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Ini peta konsep yang kita akan pelajari. Allah Maha Segalanya, atau disebut Asmaul Husna. Allah Maha Baik, Allah Maha Bagus. Apa saja? Pertama, As-Somad, Al-Wahid, Al-Afu, Al-Ghaffar. Seperti ini peta konsepnya anak-anak. Kalian bisa dipelajari. Untuk selanjutnya, makna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Pertama kita bahas Al-Ghaffar. Silakan anak cermati gambar berikut ya. Ini sedang sujud, itu memohon ampun kepada Allah. Coba nanti kalian bisa ceritakan secara singkat gambar tersebut sesuai dengan apa yang pernah kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Boleh nanti bisa diceritakan di dalam buku ya. Anak-anak, Asmaul Husna yang sudah kalian pelajari sejak kelas 1, sekarang di kelas 6 semester pertama ini kalian akan kembali mempelajari 4 Asmaul Husna. Satu dari 4 Asmaul Husna dimaksud sama itu Al-Ghaffar. Asma Allah Al-Ghaffar ya. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafara yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar ghafara dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam seperti istighfar, permohonan ampun, maghfirah, ampunan, ghufran, ampunan, ghafir yang mengampuni, ghafur, pengampun, ghufrah, alat penutup, ghafir yang menutup. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menutup dosa-dosa hambanya. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, Allah menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Al-Ghaffar ini dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW, siapa yang menutupi aib seseorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua adalah Al-Afu. Silahkan bisa dicermati gambar yang ada di video pembelajaran ini. Ini menggambarkan orang-orang yang saling memaafkan antara satu sama lain. Anak-anak, Al-Afu salah satu nama dari 99 nama yaitu Asmaul Husna yang diperkenalkan kepada manusia oleh Allah melalui Al-Quran. Al-Afu. Al-Afu itu berasal dari kata afu, artinya menghapuskan, menghilangkan atau melenyapkan. Dengan sifat al-afunya, Allah Subhanahu wa taala menghapus semua dosa makhluk manusia, itu menghapus lebih kuat daripada menutup. Pernahkah kalian mendengar seseorang mengatakan afwan? Kata afwan bisa diartikan maaf. Allah tidak mengajarkan melalui asmanya al-afu, dia menghapuskan, menghilangkan atau melenyapkan dosa-dosa makhluk.
maka kalian bisa meneladan al-afu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara: satu, memaafkan kesalahan orang lain. Dua, menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diungkit-ungkit kembali selamanya. Tiga, tidak memelihara rasa dendam. Memaafkan dengan cara menghapuskan semua kesalahan orang lain memang tidak mudah, namun kalian tetap harus berusaha sekuat hati agar Allah Subhanahu wa taala memberikan maafnya kepada kalian. Yang mana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 149, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Nah, jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Quran surat An-Nisa ayat 149. Untuk mendapat ampunan atas kesalahan kepada Allah lebih mudah daripada mendapatkan maaf atas kesalahan kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima tobat seseorang manusia sebelum orang yang dianiaya atau disakiti memaafkan. Oleh sebab itu, dalam hubungan kita dengan sesama manusia harus baik. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Wahid. Al-Wahid artinya tunggal. Al-Wahid adalah zat tunggal sendiri dan tanpa ada yang lain. Allah tidak punya sekutu dan tandingan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 163, Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahukah kalian ciri orang yang mengimani kemahaesaan atau kemahatunggalan Allah? Nah, ciri orang yang mengimani kemahaesaan atau kemahatunggalan Allah diantaranya: satu, selalu mengucapkan La ilaha illallah. Yang kedua, selalu melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu. Ketiga, hanya berdoa dan meminta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Keempat, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Kelima, fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Terakhir yang keempat, As-Somad. Apakah kalian hafal surat Al-Ikhlas? Nah, ya, itu benar. Karena di dalam surat Al-Ikhlas tersebut pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata As-Somad, Allahus Somad. Artinya Allah tempat segala sesuatu, tempat meminta segala sesuatu. Jadi Allah As-Somad. As-Somad itu artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Yang meminta dan menggantungkan keinginan kepada Allah bukan hanya manusia tetapi semua makhluk yang diciptakannya. Setiap makhluk menyampaikan permintaan, keinginan, atau menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan dengan cara bahasa hewan, tumbuhan dengan cara bahasanya tumbuhan, yang caranya yang berbeda. Begitupun benda cair dan benda padat. Nah, tentu dengan caranya pula, termasuk cara manusia dengan cara manusia. Manusia memiliki cara sendiri dalam meminta dan menggantungkan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Walaupun manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya, namun tetap kita tidak berdaya tanpa bergantung kepada Allah. Semua terjadi kerja kita, keringat kita, itu semuanya pasti atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan sukses, tidak akan pintar tanpa kita ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Allah dengan sifatnya mengajarkan bahwa kita sangat membutuhkan Allah semata. Oleh sebab itu jadilah kalian pribadi as-somad dengan cara sebagai berikut: satu, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bermemohonlah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk video pelajaran hari ini selesai. Selamat mempelajari kembali video yang tadi sudah Bapak sampaikan, yaitu Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu,
Al-Wahid As-Samad ya. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.